Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya teman-teman dan Ibu Nida dan semuanya. Kami dari kelompok 6 di sini akan mempresentasikan tentang perkembangan fisik masa anak pertengahan hingga akhir. Izinkan kami memperkenalkan diri dahulu. Nama saya sendiri, saya Nisal Hartadi dan rekan-rekan saya. Saya Ristanti Nurita. Saya Dita Horonisa. Saya Adelina Loktapiani. Oke, sekian untuk perkenalannya dan selanjutnya untuk pemaparan materi akan disampaikan oleh Adel untuk yang pertama. Silakan. Baik, terima kasih. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan fisik pada masa anak awal dan akhir. Nah, pada masa anak awal dan akhir, mereka tuh mengalami pertumbuhan yang lambat tetapi konsisten. Nah, mereka ada di masa tenang karena selanjutnya mereka akan mengalami pertumbuhan yang cepat di masa remaja. Nah, pada usia sekolah dasar, tinggi anak perempuan itu sekitar 4 kaki 10 / 4 inci, dan pada anak laki-laki tingginya 4 kaki 9 inci. Setiap tahunnya mereka mengalami pertumbuhan sekitar 2-3 inci. Sedangkan untuk beratnya, mereka akan bertambah 5-7 pon setiap tahunnya. Nah, peningkatan berat badan ini berkaitan dengan peningkatan ukuran kerangka dan sistem otot dan ukuran beberapa organ tubuh. Perubahan fisik yang jelas terlihat di masa ini adalah perubahan proporsi seperti lingkar kepala, lingkar pinggang, dan panjang kaki, berkurang dibandingkan dengan ketinggian tubuh, menurut Hockenberry dan Wilson 2009. Perubahan fisik yang kurang terlihat jelas di masa ini adalah tulang yang mengeras, tapi menjadikan tekanan dan tarikan yang lebih kuat daripada tulang orang dewasa. Massa dan kekuatan otot meningkat secara bertahap pada masa ini, sementara lemak bayi mulai berkurang. Gerakan bebas dan benturan di lutut pada masa anak-anak awal dapat menumbuhkan otot. Nah, pada masa ini, faktor herediter dan olahraga mampu melipat gandakan kekuatan mereka. Biasanya, anak laki-laki lebih kuat daripada anak perempuan. Ini karena anak laki-laki memiliki sel otot yang lebih banyak daripada anak perempuan. Lalu next, ada gizi dan waktu tidur. Nah, anak usia sekolah membutuhkan sekitar 2.400 kalori per hari untuk mendukung pertumbuhan dan memenuhi kebutuhan energi. Kebutuhan tersebut akan lebih besar untuk anak yang lebih tua dan lebih rendah untuk anak yang lebih muda. Ahli gizi merekomendasikan diet yang bervariasi, meliputi padi-padian, buah-buahan, dan sayur-sayuran, dan level tinggi karbohidrat kompleks yang berasal dari kentang, pasta, roti, dan sereal. Kebutuhan waktu tidur menurun seiring bertambahnya usia. Kebutuhan waktu tidur untuk anak usia 5 tahun adalah 11 jam per hari. Kemudian, pada usia 9 tahun, kebutuhan tidurnya menurun menjadi 10 jam per hari, dan pada usia 13 tahun, menurun kembali menjadi 9 jam per hari. Jadi makin besar tuh waktu tidurnya makin turun ya, teman-teman gitu. Terus permasalahan tidur. Misalnya, tidak mau tidur saat waktu tidur, insomnia, dan rasa ngantuk saat siang hari merupakan permasalahan yang sering muncul di Amerika Serikat selama beberapa tahun ini. Sebagian disebabkan banyak anak karena pertambahan usia diizinkan untuk mengatur waktu tidurnya sendiri menurut Hoban 2004, dan terdapat televisi di kamar tidurnya, menurut National Sleep Foundation 2004. Ketidakmampuan untuk mendapatkan waktu tidur yang cukup tersebut dapat menyebabkan efek negatif bagi anak-anak muda. Contohnya, misalkan kalau kurang tidur kan kita suka marah-marah ya gitu. Terus sayangnya, kurangnya waktu tidur berasosiasi dengan timbulnya anak yang berasal dari ras Afro-Amerika atau masyarakat dengan status sosial ekonomi yang rendah. Dengan kata lain, waktu tidur yang cukup dibutuhkan untuk hasil yang optimal. Menurut Elshe, Kelly, Buchholz, dan Hinan 2010. Lalu materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sandy. Oke, selanjutnya ada perkembangan otak. Perkembangan teknik pencitraan otak seperti MRI atau magnetic resonance imaging telah meningkatkan penelitian terhadap perubahan otak selama masa anak-anak pertengahan dan akhir, dan bagaimana perubahan otak ini berkaitan dengan peningkatan perkembangan kognitif.
Dikutip dari Diamond 2009, Diamond, Casey, dan Munakata 2011. Pada masa pertengahan hingga akhir anak, volume total otak menjadi stabil, tetapi perubahan signifikan pada berbagai struktur dan daerah otak tetap berlangsung. Secara khusus, jalur otak dan sirkuit yang melibatkan korteks prefrontal lebih tertinggi pada otak terus meningkat di masa anak-anak pertengahan dan akhir. Nah, jadi ketika anak-anak bertumbuh besar, beberapa area otak mengalami peningkatan aktivasi, sementara yang lainnya menurun. Pergerakan aktivasi yang terjadi saat anak berkembang adalah dari area yang menyebar dan luas ke area yang lebih fokus dan sempit. Pergeseran ini ditandai oleh pemotongan sinaptik di mana area otak yang tidak digunakan kehilangan koneksi sinaptik. Sementara area yang digunakan menunjukkan peningkatan koneksi. Oke. Pada sebuah penelitian terbaru, peneliti menemukan lebih sedikit penyebaran dan lebih banyak aktivasi yang fokus dalam korteks prefrontal dari usia 7-30 tahun. Perubahan aktivasi ini juga dibarengi dengan peningkatan efisiensi dalam kinerja kognitif, terutama pada kendali kognitif, yang melibatkan kendali fleksibel dan efektif pada sejumlah area. Area-area ini mencakup pengendalian atensi, mengurangi pemikiran yang mengganggu, melakukan tindakan motorik, dan fleksibel dalam menentukan berbagai pilihan. Oke, untuk selanjutnya itu ada perkembangan motorik. Pada masa ini, keterampilan motorik anak lebih halus dan lebih terkoordinasi dibandingkan pada masa sebelumnya. Contohnya, pada usia 3 tahun, perbandingan anak yang dapat memukul bola tenis sampai melewati net hanya 1:1000. Namun pada usia 10-11 tahun, hampir semua anak bisa mempelajari olahraga ini. Nah, terus contoh lainnya ada berlari, memanjat, melompati tali, berenang, bersepeda, dan bermain sepatu es adalah beberapa keterampilan fisik yang dapat dikuasai oleh anak-anak usia sekolah dasar. Keterampilan motorik kasar ini melibatkan banyak aktivasi otot. eh, Biasanya anak laki-laki lebih unggul daripada anak-anak perempuan untuk perkembangan motor ini. Terus peningkatan menyelinasi dari sistem saraf pusat dapat dilihat dari peningkatan keterampilan motorik halus di masa anak-anak pertengahan hingga akhir. Anak-anak akan lebih tangkas dalam menggunakan tangannya. Pada usia 6 tahun, contohnya anak dapat menggunakan palu, menempel, mengikat tali sepatu, dan mengancingkan pakaian. Terus contoh lainnya pada usia 7 tahun, tangan anak sudah lebih mantap. Pada usia ini, anak lebih memilih menggunakan pensil daripada krayon untuk menulis, mewarnai, dan lain-lainnya. Pada usia ini, anak lebih memilih menggunakan pensil daripada krayon untuk menulis. Mereka sudah jarang menulis huruf dengan terbalik. Tulisan tangan juga sudah mulai mengecil, dan untuk usia 8-10 tahun, tangan mereka dapat digunakan secara mandiri dengan tenang dan tepat. Koordinasi motorik-motorik halus juga sudah berkembang hingga ada pada tahap anak sudah bisa menulis daripada mencetak kata-kata. Ukuran tulisan juga menjadi lebih kecil dan lebih rapih. Pada usia 10-12 tahun, anak mulai memperlihatkan kemampuan manipulasi yang serupa dengan kemampuan orang dewasa. Mereka juga sudah bisa menguasai gerakan-gerakan yang kompleks, rumit, dan cepat yang dibutuhkan untuk menghasilkan atau memainkan sebuah lagu dengan menggunakan instrumen musik. Nah, jadi di usia 10-12 tahun ini, jadi anak-anak tuh udah bisa bermain musik, udah bisa apa ya namanya tuh memanipulasi gitu atau kayak berbohong lah gitu. Dan keterampilan motorik halus pada perempuan biasanya lebih unggul daripada laki-laki. Oke, selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu olahraga.
Fisik anak-anak sekolah dasar masih jauh dari kata matang. Oleh karena itu, mereka harus lebih aktif dalam beraktivitas. Anak-anak ini menjadi lebih mudah lelah jika harus duduk lama dibandingkan jika mereka dibiarkan berlari, melompat, atau bersepeda. Aktivitas fisik seperti memukul bola, melompat tali, sampai menjaga keseimbangan tubuh di atas golok. Hal ini merupakan sesuatu yang esensial bagi anak-anak ini agar dapat memperluas keterampilan mereka. Dengan demikian sudah jelas bahwa olahraga berperan penting bagi pertumbuhan dan perkembangan anak-anak. Dalam sebuah perbandingan historis, persentase anak-anak yang terlibat dalam program olahraga harian di sekolah menurun dari 80% pada tahun 1969 menjadi 20% pada tahun 1999. Para pendidik dan pembuat kebijakan di banyak negara, termasuk Cina, Finlandia, dan Inggris Raya, sangat mengkhawatirkan gaya hidup terlalu banyak duduk sebagai besar anak-anak di negara mereka. Lalu, menonton televisi terkait dengan aktivitas yang rendah dan dapat mengakibatkan obesitas pada anak-anak. Kekhawatiran yang juga terkait adalah peningkatan dramatis penggunaan komputer dan anak-anak. Peneliti menemukan bahwa waktu total yang dihabiskan oleh anak-anak dan remaja di depan televisi dan layar komputer menjadikan mereka beresiko karena berkurangnya aktivitas serta menjadi kelebihan berat badan. Next. Cara yang dapat dilakukan agar anak-anak lebih banyak berolahraga. 1. Menawarkan lebih banyak program aktivitas fisik yang diberikan oleh sukarelawan di sekolah. 2. Meningkatkan aktivitas-aktivitas yang dapat meningkatkan kebugaran fisik di sekolah. 3. Memberi tugas-tugas kepada anak-anak untuk merencanakan aktivitas komunitas dan sekolah yang benar-benar menarik perhatian mereka. 4. Mendorong keluarga agar lebih banyak memberi perhatian pada aktivitas fisik dan mendorong para orang tua untuk lebih banyak berolahraga. Next. Selanjutnya, materi akan dipaparkan oleh teman saya. Sehat dan penyakit, kecelakaan dan cedera. Cedera merupakan faktor utama yang dapat menyebabkan kematian. Penyebab cedera maupun kematian yang sering dijumpai di periode ini adalah kecelakaan dalam mengendari motor, baik sebagai pengendara dan penumpang atau pejalan kaki. Untuk alasan ini, penggunaan sabuk pengaman berperan besar dalam mengurangi keparahan yang dialami. Cedera lain contohnya seperti bersepeda, penggunaan papan luncur, sepatu roda, atau peralatan olahraga lainnya. Lalu ada kegemukan. Kegemukan ditentukan dengan indeks massa tubuh yang dihitung dengan memasukkan faktor tinggi badan dan berat badan anak-anak dengan di atas persentil ke-97 digolongkan dalam kategori obesitas. Pada atau di atas persentil ke-95 digolongkan dalam kategori kegemukan. Dan anak-anak pada atau di atas persentil ke-85 digolongkan beresiko mengalami kegemukan. Tingkat obesitas, kegemukan, dan risiko kegemukan pada anak tetap saja terlalu tinggi. Anak perempuan cenderung lebih banyak yang mengalami kegemukan dibandingkan anak laki-laki, dan perbedaan pada gender juga terjadi di banyak negara. Dalam studi berskala besar di Amerika Serikat, anak-anak Afrika, Amerika, dan Latin lebih banyak yang mengalami obesitas dan kegemukan dibandingkan anak-anak kulit putih non-Latin. Obesitas dapat meningkatkan risiko terkena berbagai masalah medis maupun psikologis. Anak yang mengalami kegemukan dapat terkena gangguan pernapasan, masalah pinggul, tekanan darah tinggi, peningkatan level kolesterol darah, dan diabetes. Next. Sandy, maaf. Tolong. Lalu ada penyakit kardiovaskular. Penyakit kardiovaskular merupakan penyakit yang tidak banyak ditemui pada anak-anak. Meskipun demikian, lingkungan dan perilaku di masa kanak-kanak dapat menimbulkan munculnya penyakit kardiovaskuler di masa dewasa. Dalam sebuah penelitian,
menemukan bahwa anak-anak dengan indeks massa tubuh dan lingkar pinggang yang tinggi beresiko mengalami sindrom metabolik kumpulan faktor, termasuk obesitas, tekanan darah tinggi, dan diabetes tipe 2 yang menempatkan individu pada risiko penyakit kardiovaskular ketika dewasa. Lalu ada kanker. Kanker adalah penyakit terbesar kedua kematian anak-anak yang berusia antara 5 hingga 14 tahun di Amerika Serikat. 1 dari 330 anak-anak di Amerika Serikat menderita kanker sebelum mereka berusia 19 tahun. Kanker pada anak menyerang sel-sel darah putih, otak, tulang, sistem limpa, otot, ginjal, dan sistem saraf. Semua penyakit ini ditandai oleh berkembang biaknya sel-sel abnormal. Jenis kanker yang paling banyak dijumpai pada anak adalah leukemia, suatu jenis kanker di masa sumsum tulang memproduksi sel-sel darah putih yang abnormal secara berlebihan, yang kemudian mendesak sel-sel normal dan mengakibatkan anak rentan mengalami luka memar dan infeksi. Berkat adanya kemajuan pengobatan kanker, anak-anak penderita kanker dapat hidup lebih lama. Sebagai contohnya, pada tahun 1960, kurang dari 5% anak-anak penderita leukemia akut dapat hidup lebih dari 5 tahun. Saat ini, sekitar 25% anak-anak ini dapat bertahan 5 tahun atau lebih. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kita. Mungkin untuk sesi tanya jawab, kalian bisa komen di bawah ya. Oke, terima kasih. Dan ditunggu pertanyaannya.